La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wahyu panca gaib itu perkara hati. Wahyu panca gaib itu masalah hati. Wahyu panca gaib itu soal hati, bukan tentang selain hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ingat-ingatlah wahai manusia, di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Dan segumpal daging itu adalah hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Semua itu bermula dari hati, dan segalanya berakhir di hati. Bahkan semua dan segalanya itu ditentukan oleh hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hati itu laksana bejana. Jika ia dipenuhi kebenaran, maka akan menampakkan banyak cahaya pada anggota tubuh lainnya. Dan jika ia dipenuhi dengan kebatilan, maka ia akan menampakkan banyak kegelapan pada anggota tubuh lainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sebab itu jagalah hati, karena itu bersihkan hati. Jangan sampai ternodai, apalagi termelekati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wahyu pancalaku adalah sifatnya hati. Wahyu pancalaku sifatnya hati. Wahyu pancalaku adalah isi hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah. Wow. Apakah Allah itu? Siapakah Muhammad itu? Sehingga sampai sebegitunya? Saya yakin ada banyak yang masih mencari-cari tentang kedua hal ini. Bahkan mungkin tidak peduli alias ogah mencari tahu. Yang penting hafal kalimatnya, lalu percaya bisa untuk membuli orang lain, merasa sudah lebih dari cukup. Buktinya masih banyak yang arogan dan pamrih, serta membuli orang lain dengan super egonya yang
tidak kenal kompromi. Mari sedikit belajar bersama saya, Wong Edan Bagu, tentang apa dari kedua hal yang saya syairkan beberapa kali tadi. Agar supaya panjenengan tidak gelap hati, yang efek risikonya untuk organ tubuh lainnya bisa menjadi darting alias darah tinggi, komplikasi dengan diabetes dan kolesterol, yang endingnya adalah stroke, finishnya masuk unit gawat darurat atau kuburan. Kasihan banget ya. Awal mula yang sesungguhnya tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Ketika semuanya masih sunyi dan hampa, kosong, belum ada sesuatu apapun. Yang paling awal ada adalah aku atau hidup. Lalu aku atau hidup menciptakan langit dan bumi. Lalu aku menciptakan semesta alam seisinya. Kemudian aku menciptakan jin dan manusia, tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepadaku. Lalu dari mana asal kata Allah itu? Dan tenang, sabar toh, nanti juga sampai ke situ bahasannya. Dalam agama tidak jarang orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhannya, sedangkan orang Islam menyebutnya Allah. Tulisannya sama, hanya saja dibaca sebagai Allah. Mungkin agar supaya terkesan tidak sama dengan Tuhannya orang Kristen. Jadi, walaupun aksara tulisannya sama, dibaca berbeda. Oh, keren. Namun secara umum, kata Allah atau Allah lebih identik dengan agama Islam, yaitu panggilan untuk sesembahannya. Sehingga tidak heran terdapat sebanyak 2.679 kata Allah di dalam Al-Quran. Lalu dari manakah sebenarnya asal kata Allah ini, Pak Web? Sabar. Ini kan sedang saya kabarkan pelan-pelan. Ini bukan sesuatu yang gampang dan mudah untuk ditelan lalu dicerna loh. Ini sesuatu hal yang rumit dan sulit. Sebab itu sejak zaman dahulu hanya orang-orang pilihan saja yang berhasil memakannya dengan lahap dan nikmat. Karena itu, agar supaya tidak gagal paham, saya mencarikan bahasa kata dan kalimat yang paling sederhana. Jadi, sabar, pelan-pelan ya. Kata Allah atau Allah berasal dari bahasa Semitik. Nama Allah terdiri dari al dan ilah, artinya ilahi atau yang satu. Kata Allah atau Allah berasal dari bahasa Semitik yang merujuk kepada Sem, putra Nabi Nuh. Bahasa Semitik juga merupakan kelompok bahasa yang terdiri dari bahasa Arab, bahasa Amhar, dan Ibrani. Kata lain dari Allah atau Allah dalam bahasa Ibrani yang berasal dari bahasa Semitik yaitu Elohim atau Elyodan, Eloah. Dalam Alkitab terdapat 2.500 kata Elohim, dimulai dari ayat pertama dari Alkitab. Pada mulanya, Allah atau Allah menciptakan langit dan bumi. Coba panjenengan baca Taurat atau kitab Kejadian. Ingat, kata untuk Allah atau Allah di sini adalah Elohim. Dan Elohim adalah nama pertama yang diberi bagi Sang Pencipta di dalam Alkitab. Awal penggunaan kata Allah atau Allah bagi Sang Pencipta ini digunakan oleh orang-orang kafir di Mekah sebelum Muhammad lahir.
juga orang Kristen Arab yang hidup sebelum zaman Islam memakai nama Allah untuk Sang Pencipta. Saat ini, orang Kristen Arab, Yahudi, Roma Katolik Malta, Kristen Indonesia, dan Malaysia memakai kata Allah atau Allah bagi pencipta. Namun akhir-akhir ini, kita banyak mendengar perdebatan mengenai siapakah yang berhak menggunakan nama Allah. Hal ini membawa kita pada suatu masalah terpenting, yaitu bagaimanakah kita sebagai orang berdosa dapat datang dan berhadapan dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta adalah suci adanya. Dan suci yang saya maksud di sini bukan tulisan suci yang sering kita jumpai di lantai-lantai masjid atau gereja atau tempat-tempat ibadah lainnya loh ya. Suci di sini adalah keadaan Sang Pencipta yang tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun serta tidak terkontaminasi dengan apapun. Ini yang dimaksud suci di sini. Lanjut ke duduk bahasan awal. Lah kalau Sang Pencipta yang bersikon suci, dan suci itu adalah sesuatu yang tidak bisa tercampuri, yang tidak bisa dicampuri dengan apapun, dan tidak bisa tercampuri oleh apapun, serta tidak terkontaminasi dengan apapun. Lalu bagaimanakah kita manusia yang sebagai makhluk paling banyak berdosa ini dapat datang dan berhadapan dengan Sang Pencipta? Apalagi ada istilah manunggal atau menyatu dengan Sang Pencipta. Kalau penggunaan, jelas siapa saja dapat menggunakan nama Allah atau Allah untuk Sang Pencipta pada keyakinannya. Tapi tidak semua orang dapat mendekati Allah atau Allah karena dosa, apalagi manunggal atau menyatu. Sekalipun firman-Nya tersabdakan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, karena sikon Sang Pencipta yang suci inilah yang membuat tidak semua orang bisa kembali kepada asalnya, yaitu Sang Pencipta. Dan untuk perkara yang satu ini, amal perbuatan tidak dapat menyelamatkan. 99% umat beragama percaya bahwa amal dan ibadah dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Jelas hal ini mustahil, sebab sucinya Sang Pencipta itu tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun serta tidak terkontaminasi dengan apapun. Bahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata, tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Akan tetapi tetaplah kalian berusaha, berbuat, dan berkata yang benar. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Ada banyak para ahli agama mendiskusikan bagaimana asal kata Allah ini, dan mereka berhasil mengerti, berhasil memahami, namun mereka tidak mengetahui bagaimana cara mendekati Allah atau tidak yakin mereka dapat mendekati Allah. Sungguh aneh bukan? Dan tenang. Dan menurut pengetahuan pribadi saya, hasil praktek di TKP, pengalamannya memberikan keterangan kepada saya hanya ada satu cara untuk dapat sampai kepada Allah, yaitu melalui anugerah dari Allah itu sendiri. Dan yang namanya anugerah tidaklah mungkin bisa didapat oleh seseorang yang hatinya penuh kemelekatan kotor,
seperti iri, dengki, benci, syirik, dendam, fitnah, hasud, adu domba, bully, munafik, ego, pamrih, arogan, dan lain-lain. Sebab karena itu, wahyu pancagaib beserta sifat dan sikapnya, yaitu wahyu pancalaku, turun ke dunia untuk membersihkan hati manusia dari dosa-dosa itu, lalu menjaganya agar supaya tidak ternoda lagi. Luar biasa, bukan? Sehingganya dengan hati yang bersih, manusia dapat anugerah pengampunan untuk bisa mendekati Allah yang Allah Kudus, kemudian manunggal atau menyatu seperti yang difirmankannya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya tentang Muhammad. Dari mana asal kata Muhammad itu? Dahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, yaitu pada masa jahiliyah, tidak banyak orang yang mempunyai nama Muhammad. Bahkan bisa dibilang tidak ada yang bernama Muhammad. Bagi masyarakat Quraisy pada saat itu, Nabi Muhammad terdengar begitu asing di telinga mereka. Sehingganya ketika Nabi Muhammad lahir, kakek beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib, memilih nama Muhammad untuk nama cucunya. Masyarakat Quraisy pada saat itu, khususnya para pembesar kaumnya, merasa heran. Abdul Muthalib mengambil keputusan yang bertentangan dengan adat dan kebiasaan masyarakat Quraisy, di mana mereka biasa menamai anak-anak mereka dengan nama leluhur mereka misalnya. Bahkan tidak sedikit juga yang menamai dengan nama-nama dewa sesembahan mereka. Sebagian pembesar suku Quraisy yang notabene-nya saudara kandung kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu Abdul Muthalib, memberikan masukan agar mengganti nama Muhammad dengan nama kerabatnya saja. Tetapi Abdul Muthalib tetap kukuh mempertahankan nama Muhammad sebagai nama untuk cucunya. Untuk meyakinkan saudara-saudaranya tersebut, Abdul Muthalib mengatakan kepada mereka, "Aku ingin agar Allah memujinya di langit dan ia dipuji makhluk-makhluknya di bumi." Lihat Dalailun Nubuwah. Baca ya. Lihat dan baca Dalailun Nubuwah 1 ayat 113. Sungguh sebuah hujah yang luar biasa. Saking mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau sampai disebutkan beberapa kali di dalam kitab Al-Quran. Di antaranya dengan penyebutan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebanyak 4 kali. Nama lain beliau adalah Ahmad. Juga disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Sungguh merupakan suatu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama beliau dengan Muhammad. Ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 144, surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad ayat 2, Al-Fat ayat 29. Sedangkan nama beliau Ahmad disebut di dalam surat As-Saff ayat 6. Dan maksud dari pada Ahmad adalah terpuji. Lah kalau Muhammad adalah yang terpuji. Jadi kalau ada sebutan Muhammad Rasulullah, berarti maksudnya adalah yang terpuji, utusan Allah. Kenapa bisa begitu dan seperti itu? Sebab karena titel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya yang dimiliki oleh manusia hidup itu tercermin pada diri Ahmad.
Sebab karena itu si Ahmad disebut Muhammad, dan Muhammad itulah utusan Allah. Kata Muhammad secara etimologi berasal dari kata al dan hamdu, yang berarti yang terpuji atau memuji atau pujian atas yang terpuji, mencintai, meninggikannya, dan mengagungkannya. Sedang Muhammad berarti orang yang terpuji atau orang yang banyak mendapatkan pujian. Jadi yang terpuji itu loh yang dimaksud utusan Allah. Sifat dan sikap Anda Ahmad maksudnya terpuji. Kalau iya, sudah pasti Anda akan menjadi Muhammad, maksudnya yang terpuji. Bisanya disebut yang terpuji sebab karena banyak yang memuji. Jadi, siapapun dia, jika sifat dan sikapnya terpuji alias Ahmad, pasti akan menjadi yang terpuji alias Muhammad, karena banyak yang memuji. Sifat dan sikap yang terpuji inilah yang dimaksud sebagai utusan Allah atau Rasulullah. Maksud? Kesimpulannya, dan untuk mempermudah kesimpulan ini agar supaya bisa dicerna dengan nikmat, saya akan menggunakan ilustrasi penggambaran yang real dan tidak menakutkan, yaitu menggunakan buah apel ini. Wujud buah apel ini saya umpamakan sebagai wujud bentuknya Ahmad. Wujud buah apel ini saya umpamakan sebagai wujud bentuknya Ahmad atau wujud bentuknya manusia. Sebenarnya bukan cuma Ahmad atau manusia saja sih. Semua makhluk yang masih hidup memiliki wujud itu kalau saya gambarkan seperti buah apel inilah. Namun karena yang dibahas adalah Allah dan Muhammad, maka cukup dimulai dari Ahmad atau wujud bentuk manusia saja. Saya ulangi, wujud bentuk buah apel ini adalah ilustrasi penggambaran sebagai Ahmad atau wujud bentuknya manusia hidup. Maksud dari wujud bentuk di sini adalah raga atau tubuh atau badan yang kasat mata ini ya. Dan saya gambarkan sebagai buah apel ini umpamanya. Lalu Allahnya mana? Muhammadnya di mana? Untuk bisa mengerti dan memahami serta mengetahui di mana dan seperti apa Allah dan Muhammad yang tersembunyi di dalam buah apel ini, kita harus memproses buah apel ini, bukan memakan buah apel ini. Caranya, kita harus menghancurkan buah apel ini hingga menjadi adonan yang lembut dan halus. Di blender misalnya, atau ditumbuk, atau dicincang hingga halus. Setelah menjadi adonan yang halus dan lembut, lalu peras dan saringlah di sebuah wadah. Setelah disaring, buah apel yang semula satu bagian tadi akan berubah menjadi dua bagian, ya tidak? Bagian pertama adalah ampas buah apel, dan bagian kedua adalah air sarinya buah apel. Lalu coba makan sedikit ampas buah apel tersebut. Seperti apa rasanya? Apakah sama rasanya seperti ketika buah apel itu belum dihancurkan? Masih berbentuk satu bagian dengan air sari apelnya. Setelah itu, lalu minumlah sedikit air sari apel itu. Apakah rasanya sama seperti ketika buah apel itu belum dihancurkan, masih berbentuk satu bagian dengan ampas apelnya? Nah, di sini jawabannya. Ampas inilah gambaran Ahmad atau wujud bentuk tubuh atau raga manusia jika terpisah dengan hidupnya, yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad. Sebagai utusan,
sebagai Ruhul Kudus atau Ruh Suci atau Gusti yang berarti guru sejati. Sedangkan air sari apelnya adalah gambaran hidup yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad sebagai utusan, sebagai Ruhul Kudus atau Ruh Suci atau Gusti yang berarti guru sejati. Terus Allahnya di mana? Terus Allahnya mana dan di mana? Untuk bisa sampai ke Allah dibutuhkan proses lanjutan. Tidak bisa berhenti hanya sampai di situ saja. Dan proses selanjutnya adalah sisihkan jauh-jauh ampas apelnya, lalu benam air sari apelnya. Maksudnya diamkan untuk beberapa waktu lamanya. Setelah beberapa waktu lamanya didiamkan tanpa disentuh dengan apapun dan tersentuh oleh apapun, air sari apel itu, lalu perhatikan di bagian bawahnya. Di bagian bawah air sari apel itu akan nampak terlihat jelas ada endapan patinya air sari apel yang terkumpul di situ. Nah, itulah Allah. Ingat, ini hanya sebuah ilustrasi penggambaran yang paling sederhana loh ya. Tidak ada yang lebih sederhana lagi selain yang sudah saya uraikan tadi. Dan sepertinya selain Wong Edan Bagu tidak akan berani menyederhanakan tentang hal ini. Ketika hal yang saya kisahkan dengan sebuah apel ini, maksudnya ketiga hal yang saya kisahkan dengan sebuah apel ini lebih dikenal dengan pengucapan sebagai sir dat sifat atau Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad, atau Sirullah, Datullah, Sifatullah, atau cinta, kasih, sayang, atau sadar, kesadaran, dan kesadaran murni. Serta masih banyak lagi sebutan-sebutan lainnya yang membuat kita keder, bingung, pusing, tapi tidak ada titik temunya. Dan ketiga hal yang saya kisahkan dengan sebuah apel ini bukan cuma hanya berada di buah apel saja ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awalnya, yaitu ada di semua wujud bentuk segala makhluk hidup yang masih memiliki tubuh, raga, atau wujud. Sebab karena itu firman-Nya berbunyi, tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Allah. Artinya, semua dan segalanya tanpa terkecuali itu adalah kehendaknya dan ada Dia di dalamnya. Barang siapa ingin mengenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Rabb-Nya. Barang siapa mencari Allah keluar dari dirinya, niscaya dia akan tersesat semakin jauh. Aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Dan apa hak hamba-hambanya yang harus dipenuhi oleh Allah?" Aku menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian beliau bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?" Beliau menjawab, "Jangan engkau lakukan itu, karena khawatir mereka nanti hanya bersikap
pasrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan ini semoga tercerahkan. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari lubuk hati saya, wong edan bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya wong edan bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan terima kasih, serta I love you full dari saya untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali.